hewan-hewan peliharaan tersebut ditangkap dan dibunuh. Pesawat MH370 ditembak jatuh oleh militernya Amerika Serikat yang berada di Pulau Diego Garcia ini. Hai, kali ini kita akan membahas salah satu pulau misterius yang bernama Diego Garcia. Pulau ini terletak di tengah-tengah Samudra Hindia, dan saat ini pulau ini tuh dihuni oleh militer Inggris dan juga Amerika. Pulau ini tuh dijaga begitu ketat, sehingga nggak seorang pun bisa masuk ke dalam pulau ini. Nah, inilah yang membuat pulau itu tuh banyak dibicarakan oleh orang-orang, sehingga timbullah teori-teori konspirasi tentang pulau ini. Oke, sebelum kita mulai, saya perlu disclaimer dulu nih, bahwa semua informasi yang saya sampaikan berupa rangkuman dari berbagai sumber. Namun, saya berupaya menyajikan fakta-fakta atau data-data yang akurat. Jadi, kalau ada perbedaan ataupun pendapat, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian yang baru aja nyasar ke sini, jangan lupa klik tombol subscribe, biar kami tambah semangat untuk membuat konten-konten seru lainnya. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bahas salah satu pulau misterius yang bernama Pulau Diego Garcia. So, let's get the ball roll. Oke, Diego Garcia ini adalah salah satu pulau terpencil yang ada di Samudra Hindia. Nah, kalau kita lihat dari peta nih, pulau ini tuh berada tepat di tengah-tengah Samudra Hindia. Kalau kita lihat sedikit ke kanan, di situ ada Indonesia. Dan kalau kita lihat ke kirinya, itu ada Afrika. Sedangkan kalau kita lihat ke atasnya itu ada Sri Lanka dan juga India di sana. Terlihat tanaman hijau subur dan pantai pasir putih yang dikelilingi dengan air sebening kristal. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, pulau ini tuh bukan tempat untuk destinasi wisata. Nah, tempat ini tuh dilarang bagi sebagian besar warga sipil karena pulau ini tuh adalah pangkalan militer Inggris dan juga Amerika. Nah, selama beberapa dekade, pulau ini tuh diselimuti dengan rumor dan misteri. Tapi, sebelum pangkalan militer Inggris dan juga Amerika hinggap di pulau ini tuh sebenarnya ada penghuninya. Jadi, pulau ini tuh dulu dihuni oleh suku Chagos atau Chagosian atau Ilois. Jadi ceritanya begini. Pada abad ke-18, Prancis membawa budak-budak yang berasal dari Afrika atau dari etnis Afro-Asia yang telah dibebaskan dan kemudian ditempatkan di pulau ini. Nah, selain itu, orang-orang yang keturunan Asia, India maupun Melayu juga tinggal di pulau ini. Nah, ada sebagian yang menjadi nelayan, petani, maupun pekerja di perkebunan. Nah, total populasi dari suku Chagos ini kira-kira ada lebih daripada 1.000 orang kira-kira. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Kreol Chagosian. Bahasa ini adalah campuran dari bahasa Prancis dan ada sedikit pengaruh dari Afrika, Madagaskar, dan juga Asia Selatan. Ya, mirip-mirip lah sama bahasa yang digunakan di Samudra Hindia atau di Mauritius dan juga di Seychelles. Tava bisa goshen tu wan grand jimon tu chivi pour un sem famille. Ce qui est dans notre ce qui est autre qui chibol kari pour tu portager une vie pour ça tout pour une famille problème là tout l'autre tout ensemble comme ça. Nah, lagi asik-asiknya nih masyarakat Chagos ini hidup di pulau itu. Ternyata diam-diam London dan juga Amerika merencanakan untuk mengusir mereka. Atau tepatnya mengusir mereka dari rumah mereka sendiri. Dan Inggris dan juga Amerika berencana membangun pangkalan militer di pulau tersebut. Nah, dibuktikan dengan surat atau memorandum yang dibuat oleh pemerintahan Inggris untuk mengusir rakyat atau penduduk Pulau Chagos sempat tersebar. Nah, dalam surat itu menjelaskan bahwa tujuan utama dari surat tersebut adalah mengambil alih pulau-pulau itu tapi tanpa ada penghuninya. Maksudnya gini, pulau itu diambil alih, tapi tidak boleh ada penduduk sipil atau penduduk asli pulau itu. Pokoknya pulau tok diambil, tanpa ada orangnya di situ. Ya artinya orangnya mau diusir. Dan ironisnya, pada surat tersebut atau memorandum tersebut,
Masyarakat Chagos atau suku Chagos ini disebut oleh pemerintahan Inggris adalah Tarzan. Nah, cukup rasis sih menurut saya. Masa orang dibilang Tarzan gitu, seperti itu. Nah, secara keseluruhan, surat ini tuh merupakan bukti bahwa pemerintahan Inggris telah merencanakan pengusiran paksa warga Chagos jauh sebelum tindakan tersebut benar-benar dilakukan. Nah, rencana ini tuh didorong oleh kepentingan ekonomi dan juga militer Inggris, tanpa mempertimbangkan hak-hak asasi manusia dan nasib warga Chagos. Pemerintahan Inggris saat itu memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius dan menciptakan koloni baru yang disebut dengan BIOT atau kepanjangannya dari British Indian Ocean Territory. Oke, pada tahun 1967, pengusiran warga Chagos itu dimulai. Yang diusir tuh nggak hanya orang-orangnya aja, termasuk hewan-hewan peliharaan mereka. Hewan-hewan peliharaan tersebut ditangkap dan dibunuh. Nah, penduduk Chagos menceritakan bahwa mereka tuh digiring dan dimasukkan ke kapal kargo dan dikirim ke Pulau Mauritius atau Seychelles. Nah, setelah pengusiran itu terjadi, sebagian besar warga Chagos itu tinggal di Pulau Mauritius dan sebagiannya lagi ada yang tinggal di Inggris. Setelah pengusiran massal penduduk Chagos di akhir 1960-an atau awal tahun 1970-an, pembangunan infrastruktur dasar untuk pangkalan militer langsung dimulai. Seperti pembangunan landasan pacu, fasilitas penyimpanan bahan bakar, dan bangunan-bangunan pendukung lainnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pangkalan militer ini atau pangkalan militer di Diego Garcia ini terus diperluas dan juga dimodernisasi. Fasilitas-fasilitas baru pun terus dibangun seperti hanggar-hanggar pesawat, fasilitas komunikasi, dan sistem pertahanan yang lebih canggih. Nah, Inggris tidak tinggal sendirian di pulau tersebut. Jadi pada tahun 1966, Inggris menyewakan sebagian dari pulau itu kepada Amerika Serikat. Nah, sewa ini tuh awalnya itu hanya berlangsung selama 50 tahun. Namun, kemudian diperpanjang hingga tahun 2036. Nah, kalau dihitung dari sekarang tuh berapa tahun ya? Nah, yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, Diego Garcia kini menjadi salah satu pangkalan militer terbesar dan yang pasti paling strategis di dunia. Nah, pangkalan ini tuh digunakan untuk berbagai operasi militer, termasuk operasi yang terjadi di Timur Tengah dan juga di Asia bagian selatan. Nah, karena kurangnya transparansi ataupun informasi yang terbuka mengenai pulau tersebut atau Pulau Garcia ini, maka membuat ruang bagi spekulasi dan teori konspirasi. Nah, salah satu teori konspirasi yang paling terkenal adalah bahwa Malaysia Airlines Flight 370 yang hilang pada tahun 2014, dikatakan di teori konspirasi ini telah mendarat di Pulau Diego Garcia ini. Nah, beberapa teori menyebutkan bahwa pesawat tersebut dibajak dan dibawa ke pangkalan militer tersebut atau pangkalan militer di Diego Garcia ini. Nah, ada juga teori lain yang mengatakan bahwa pesawat MH370 ditembak jatuh oleh militernya Amerika Serikat yang berada di Pulau Diego Garcia ini. Nah, mereka menganggap atau militer Amerika ini menganggap bahwa MH370 ini menabrakkan dirinya ke militer Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat atau militer Amerika Serikat menembak jatuh pesawat tersebut. Nah, beberapa klaim menyebutkan bahwa pesawat tersebut mungkin berada di jalur yang tidak diizinkan dan mendekati Diego Garcia, yang merupakan pangkalan militer strategis. Oleh karena itu, untuk alasan keamanan, pesawat tersebut ditembak jatuh dan kemudian diadakan operasi penutupan untuk menutupi insiden ini. Nah, itulah salah satu teori konspirasi yang paling ramai dibicarakan ya oleh bagian besar orang terkait MH370 ini. Nah, sebelumnya saya juga udah pernah membuat video tentang MH370. Nah, beberapa orang juga komen bahwa MH370 itu tidak pernah dicari di Pulau Diego Garcia ini. Oke, lanjut ke teori konspirasi berikutnya. Nah, teori konspirasi kedua ini itu adalah kasus 11 September tahun 2001. Ada yang masih ingat kejadian tabrakan pesawat gedung WTC?
Nah, salah satu teori konspirasi menyebutkan bahwa American Airlines penerbangan 77 yang secara resmi dikatakan menabrak Pentagon, sebenarnya itu nggak pernah mencapai Pentagon. Nah, teori ini berpendapat bahwa pesawat tersebut dialihkan ke Pulau Diego Garcia. Nah, menurut spekulasi ini, pesawat tersebut dipaksa untuk mendarat di pangkalan militer tersebut. Nah, kemudian insiden yang terjadi di Pentagon itu direkayasa untuk menutupi pendaratan pesawat yang sebenarnya sedang parkir di Pulau Diego Garcia. Nah, teori konspirasi lain juga mengatakan bahwa Diego Garcia mungkin terlibat dalam penyembunyian atau penyimpanan informasi terkait serangan 9/11 ini. Nah, dalam hal ini, pangkalan tersebut digambarkan sebagai lokasi yang aman untuk menyembunyikan di mana dokumen-dokumen ataupun bukti-bukti terkait bisa disimpan dan disembunyikan di Pulau Diego Garcia ini. Yang mana Pulau Diego Garcia ini jauh dari mata publik dan juga media internasional. Nah, kira-kira masuk nggak ya? Oke, kita lanjut dulu ya ke teori konspirasi yang ketiga. Nah, beberapa teori konspirasi lain juga mengklaim bahwa Diego Garcia digunakan untuk eksperimen militer rahasia, termasuk teknologi canggih dan senjata baru yang tidak diketahui oleh publik. Contoh, eksperimen yang dilakukan terhadap manusia. Nah, contohnya seperti eksperimen psikologis atau pengujian teknologi mind control atau kontrol pikiran gitu ya. Nah, beberapa spekulasi bahkan menyebutkan adanya program seperti MK Ultra yang dijalankan di lokasi-lokasi terpencil seperti Pulau Diego Garcia ini. Salah satu teori konspirasi eksperimen militer lainnya itu adalah, ini mungkin agak lebih sedikit masuk akal ya, adalah spekulasi bahwa Diego Garcia ini mungkin menjadi tempat penyimpanan senjata nuklir. Mengingat pangkalan militer ini tuh dijadikan sebagai atau digunakan sebagai pusat logistik militer selama konflik besar. Nah, beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa senjata nuklir itu disimpan di Pulau Diego Garcia untuk kepentingan operasi militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dan juga Asia Selatan. Nah, gimana nih teori konspirasi yang ketiga ini? Masuk akal nggak ya? Oke, jangan berhenti di sini. Kita lanjut ke teori konspirasi yang keempat. Teori konspirasi yang keempat ini adalah Diego Garcia dikatakan adalah sebagai tempat penahanan rahasia. Nah, penahanan rahasia ini untuk apa? Yaitu untuk tahanan yang tidak diinginkan oleh pemerintahan Amerika. Ya, mirip dengan penjara yang ada di Gua Tanamau Bay yang berada di Kuba misalnya. Yang mana beberapa tahanan selama bertahun-tahun tanpa dakwaan atau proses pengadilan yang jelas. Jadi mereka itu ditangkap, dimasukkan ke situ tanpa ada proses dakwaan atau ofisial. Jadi mereka itu udah ditahan aja di situ, disiksa dan diadili sendiri tanpa ada proses yang formal seperti itu. Oke, dari keempat teori konspirasi ini, bagaimana menurut pendapat kalian? Mana yang lebih masuk akal? Atau ada teori-teori konspirasi lain yang tidak saya sebutkan di video kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, kita kembali lagi ke suku Chagonias atau suku Chagos. Sampai saat ini, orang-orang suku Chagos belum dapat kembali ke Pulau Diego Garcia. Meskipun sudah ada banyak perjuangan dan tekanan dari internasional, pemerintahan Inggris masih menolak untuk mengizinkan mereka tuh untuk kembali ke tanah kelahiran mereka. Retournement à la Missagos. Retournement. On a envie de vivre là-bas. Mes enfants ont vécu tout la terre que notre maman prend naissance. Ça, on veut bien connaître de souffrance. Nah, dari kisah ini menyoroti pentingnya solidaritas secara global dalam perjuangan keadilan. Semoga urusan kalian ini cepat beres ya. Dan semoga dari kisah yang saya ceritakan ini mendorong kita semua untuk tetap solid dalam memperjuangkan kebebasan. Contohnya, kebebasan Palestina. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan like video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, keluarga, dan sosial media kalian. Dan jika ada tambahan, revisi maupun pertanyaan, mari kita bertukar pikiran di
kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video. Oke. Someday